Inilah kepulangan jenazah PMI yang insiden di Malaysia. Dan ini sudah sampai di rumah ataupun keluarganya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni selama hidup di dunia. Ya, kita doakan bersama-sama. Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya turut berduka cita geng atas korban PMI, pekerja migran Indonesia yang mengalami insiden bersama dengan maritim Malaysia. Dan ini kronologinya ini masih diusut karena ada pertimbangan dan juga ada pengaduan dari Indonesia. Ini tengah kicau juga geng, jadi antara Indonesia dan Malaysia ini tengah kicau soal ini, soal PMI yang kena insiden di Malaysia. Tapi kita tunggu saja fakta ataupun informasi yang sebenarnya. Dan ini ada pernyataan yang menulis macam ini geng, kalimatnya saya bacakan geng ya. Rakyat Indonesia, ada segelintir rakyat Indonesia yang masih mempunyai pemikiran yang kurang kritis terhadap apa-apa undang-undang negara tetangga. Demo segelintir rakyat Indonesia terhadap keadaan Malaysia di Jakarta adalah peristiwa yang sangat memalukan. Wow. Jadi rakyat kena ada ilmu. Jangan asal bertindak aksi brutal menunjukkan bahwa pemikiran Anda juga brutal. Jangan karena dengkal ilmu image negara sendiri tercemar. Megahnya negara dilihat dari susilanya rakyatnya. Ini dari segi kalimatnya macam orang Indonesia, tapi ini sebetulnya dari Malaysia yang ditujukan kepada rakyat Indonesia agar kita itu lebih beradab, karena ini tengah kecoh di dubes geng ya, di kantornya, di apa bisa dikatakan kantor dubesnya Malaysia yang berada di Jakarta itu dilempari dengan telur ayam. Nah, sekarang kita tengok reaksi pemerintahan Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia yang menangani hal ini ataupun menanggapi hal ini. Kita simak bersama-sama agar tak ada kesalahpahaman salah satu pihak. Tapi malangnya dalam kes terbaru ada tuduhan diganggu pasukan keselamatan, berlaku ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Maka media di sini lapor tentang penyeludupan, tentang orang yang tidak ada hak masuk, menyelundup, kartel dan sindiket haram. Di Indonesia mengatakan bahawa tindakan kita tidak ikut peraturan, ganas dan tidak beri kemanusiaan. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Santai ya. Jadi saya ingin bagi jaminan positif. Siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal
disampaikan ke kedutaan Indonesia. Ini hanya berlaku kerana negara ini sahabat baik. Dan siasatan ini bila lengkap sepenuhnya akan juga diteliti oleh rakan-rakan kita di Indonesia. Kita tidak mahu hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Tetapi negara ini mesti ikut hukum. Terlalu ramai orang yang datang tanpa izin. Terlalu ramai yang datang melalui penyeludupan manusia, dadah, barang-barang haram. Dan kita terpaksa tegas untuk menghalang hal-hal sedemikian. Tetapi saya ingin beri jaminan, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi oleh yang demikian, saya harap kedua-dua pihak seperti mana suara Presiden Indonesia dan saya ikut jalur hukum. Jangan ikut umpamanya kemarahan melulu, kerana akan menjejaskan hubungan baik di antara kita. Saya tidak mahu melindungi sesiapa kalau tidak ikut peraturan dan hukum. Saya telah bincang sendiri dengan Ketua Polis Negara, sampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri supaya hal ini diteliti, supaya hubungan kita dengan Indonesia kekal baik. Jadi itu sementaranya saya ambil kesempatan jelaskan kepada media supaya benda ini jangan berlarutan. Ada sedikit sebanyak keterlanjuran kerana kedutaan kita di Jakarta itu diganggu dan dihujat dengan telur dan sebagainya. Dan saya tahu ini hanya kumpulan kecil, tetapi saya harap di Malaysia jangan ada tindak balas. Biar kita ikut hukum dan kita faham kadang-kadang kemarahan berdasarkan laporan-laporan yang tidak bertanggungjawab, yang menghangatkan suasana, menghukum sebelum ada fakta, menghukum sebelum selesai siasatan. Jadi sebaiknya kita tunggu, dan saya ingin bagi jaminan, saya tegaskan, harus ada siasatan yang telus dan kedua-dua pihak harus mengambil maklum tentang hasil siasatan itu. Kes apa? Kes tembak murid tu. Tentang murid tu. Kes yang melibatkan bot parti itu, pihak polis hampir selesaikan siasatan dan kita akan rujuk ke pihak pendakwa raya dalam masa yang terdekat lah. Okay. Kita pun telah merakam percakapan daripada 14 pegawai dan juga anggota APMM. Telah proses bot kedua-dua satu daripada bot APMM dan juga bot parti ni. Manakala 4 mangsa yang berada di hospital, 2 daripada mereka telah dirakam percakapan dan 2 masih lagi berada di hospital. Jadi buat masa ini polis akan lengkapkan siasatan dan rujuk kepada DPP untuk sebarang keputusan. Datuk, ada suspek di warga asing ni part of smuggling syndicate. Yes, mereka terlibat dalam anti-trafficking in person lah. Di mana semua yang kita tangkap, iaitu 4 dan 1 yang meninggal dunia itu, dapati tiada ada dokumen yang sah. Dan kita percaya mereka ni dalam proses untuk keluar daripada perairan menggunakan laluan yang tidak sah. Datuk, serpihan warga asing yang kemungkinan belum dapat dilihat turut di proses. Kita masih mengesan 2 warga negara Indonesia yang menghantar 3 daripada mangsa ke hospital Sedang tempoh hari. Okey, yang dipercayai terlibat sekali dalam insiden tersebut lah. So mereka juga dipercayai part of the syndicate. Yes, yes. Lelaki. Yang ditembak tu, adakah dia tekong masa kejadian tu yang Masih dalam siasatan lah. Peranan setiap individu itu masih dalam siasatan. dakwaan Indonesia masa tindakan berlebihan tu Pihak berkuasa APMM dia ada SOP mereka sendiri. Apabila mereka diancam
mereka ada SOP untuk melepaskan tembakan. Untuk you ada mention yang ada kemungkinan 10 ke 15 lagi warga asing yang tak dapat dikesan. Ada tu yang Pihak polis masih cuba mengesan dan juga mencari lain-lain yang ada dalam bot tersebut lah. Kita percaya selain daripada 5 orang ini, 1 yang meninggal dunia, 4 yang masuk hospital ni, ada lagi yang berada dalam bot tu mengikut saiz bot dan juga percakapan daripada saksi. Memang beda geng ya, memang beda cara pemimpin dan rakyat itu mensuarakan hal tersebut geng ya. Kalau kita dengar dari pemimpin kita mensuarakan ini dan itu juga langsung kepada Perdana Menteri Malaysia, itu kita dengarkan lebih sopan. Contoh macam video saya yang semalam itu tentang Presiden kita Prabowo Subianto mensuarakan hal ini, kita dengar lebih enak dan lebih sopan. Begitupun tanggapan Perdana Menteri Malaysia itu pun juga sangatlah sopan apabila kita dengar. Memang beda dengan para rakyat, atau mungkin memang ini SDM-nya rendah gitu ya. Tapi saya tak mau jaga itu lagi. Karena ini kasus yang menurut saya bukan kecil. Ini menurut saya kasus yang cukup besar karena begitu banyaknya orang-orang Indonesia yang tengah bekerja ke Malaysia. Itu pun banyak juga yang menjadi TKI ilegal. Jadi takutnya nanti ini berulang-ulang tanpa ada tanggapan. Maka dari itu banyaknya netizen-netizen kita yang mensuarakan hal ini, sampai-sampai demo melempar telur ayam di dubes duta besarnya Malaysia yang berada di Indonesia, tepatnya itu di Jakarta. Kita tengok reaksi dan juga tanggapan video tersebut. Melakukan perlawanan, mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku tindakan kriminal. Inilah mentaliti rakyat Indonesia ya. Mereka melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta ya. Tujuan melakukan demonstrasi ini untuk apa? Memperjuangkan suara siapa kalian? Dan dia mengatakan ya, 5 orang warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Malaysia ya, mereka tidak melakukan kejahatan, mereka bukan melakukan tindak kriminal katanya. Aku katakan kepada kamu ya, setiap warga asing yang menceroboh negara itu ya, itu sudah melanggar hukum ya, itu sudah melakukan kejahatan besar ya. Jadi pihak penguat kuasa mereka berhak mengambil tindakan kepada penceroboh ini. Mentality SDM rendah itu tolong hilangkan ya. Kamu melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta ya. Apakah kamu pikir dengan tindakan kamu ini ya tidak menjejaskan hubungan diplomatik antara dua negara? Memang di setiap negara itu pasti mempunyai undang-undang yang ketat tentang orang asing. Di sini saya akan menceritakan fakta ketika saya itu bekerja di Malaysia. Karena begitu banyaknya orang Indonesia itu yang rela menjadi TKI ilegal. Ada sebagian itu yang disengaja, ada juga yang tak disengaja. Oke, di sini saya akan memberikan cerita kronologi ya. Karena itu saya juga cukup lama di Malaysia. Begitu banyaknya orang-orang Indonesia yang sangatlah teringin bekerja ke Malaysia, bahkan ada yang rela menjadi TKI ilegal ke Malaysia, dan itu sebetulnya membahayakan diri sendiri, merepotkan atau menyusahkan sahabat ataupun kawan di lingkungan, dan juga merugikan negara Malaysia. Nah, kronologinya yang sebenarnya, geng, yang pertama itu yang disengaja. Sengaja gimana? Memang niat ke Malaysia itu hanya geng ya? Niat dari Indonesia itu memang menjadi TKI yang ilegal. Contoh dari Indonesia ini pergi merantau ataupun berkunjung ke Malaysia memakai visa pelancong, visa berkunjung. Kalau memakai visa berkunjung, otomatis
pihak imigrasi Malaysia akan meloloskan, karena negara siapa yang tak mau dikunjungi dengan wisatawan tersebut, pastinya boleh. Nah, dari situ pihak orang-orang Indonesia ini mempunyai pemikiran, oh masuk Malaysia mudah, maka dari itu masuk aja, lepas itu nanti di sana sudah masuk di Malaysia lalu mencari pekerjaan, karena banyaknya pekerjaan di sana dan gajinya itu cukup lumayan. Apakah pihak imigrasi tersebut itu kurang ketat? Sebetulnya sudah ketat ya, karena ada orang ataupun agent lah ya, itu pun orang Indonesia sendiri sebetulnya yang memberikan jaminan, karena ketika masuk ke Malaysia itu harus mempunyai uang yang lebih untuk cukup berkunjung, dan yang kedua harus mempunyai tiket pesawat pulang pergi, dan yang ketiga harus sudah booking hotel di sana. Itu sebenarnya buat tipu-tipu aja, itu olah-olah orang Indonesia sendiri. Itulah kronologinya. Ada juga yang benar-benar lewat belakang itu biar tak ada data dari kerajaan Malaysia, jadi lewat belakang, lewat laut lepas, itu sangatlah bahaya. Dan yang ketiga itu memang orang Indonesia sendiri yang kena tipu. Awal-awal ke Malaysia yang benar-benar tak tahu ya, yang penting masuk aja ke Malaysia gitu. Nanti soal permit gimana bang? Nanti dijanjikan di sana gitu. Ketika masuk di sana, masuk di Malaysia, lalu dia orang itu sadar kalau dia orang itu ilegal dan merasa bersalah dan juga takut, lalu mencarilah agen untuk meminta bantuan membuat permohonan kerja resmi di Malaysia. Berjumpalah orang Indonesia tentunya, karena dia orang itu orang Indonesia, mencari bantuan orang Indonesia yang lebih handal di sana. Nah, dari situ minta bantuan, dia kata boleh-boleh, waktu sudah bayar, semuanya sudah kasih uang, tapi permit itu tak jadi, kena tipu. Banyak sih case-case macam itu, kejadian-kejadian macam itu. Jadi jangan salahkan kerajaan dan juga jangan salahkan negara. Introspeksi diri dulu. Kalau ada kejadian hal macam ini lalu menyalahkan negara, dubes yang tak tahu apa-apa itu dilemparin pakai telur ayam. Jalurnya itu di mana? Ini menurut saya memang tak nyambung ini. Memang aneh dan unik. Memang rakyat Konoha itu macam itu mungkin ya. Yang seharusnya kita lebih introspeksi diri aja lagi ya, menurut saya. Oke lah, kita beralih dari pembicaraan itu. Kita introspeksi diri aja, kita lebih berhati-hati. Jadi saya hanya boleh memberikan saran lewat media ini. Jadi untuk orang-orang, sahabat-sahabat saya, orang Indonesia yang saat ini itu masih di Indonesia, ingin bekerja ke Malaysia, pakailah jalur yang resmi, pakailah PT yang benar-benar terpercaya. Jangan mau diiming-imingi hanya dengan gaji yang besar, lalu tak ada dokumen yang resmi. Dan buat sahabat-sahabat saya yang saat ini tuh bekerja di Malaysia yang ilegal, kerjalah yang sungguh-sungguh, jimat-jimatkanlah uang Anda. Apabila sudah berkumpul, serahkan diri Anda ke pihak imigrasi. Jangan takut, karena kita melakukan kebenaran. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, lalu sadar diri, menyerahkan diri kita kepada pihak imigrasi Malaysia, kita tak diapa-apain dan juga tak diminta uang, hanya membayar kompon. Kompon itu denda karena kita sudah melanggar undang-undang negara Malaysia. Itu pun bukan mahal. Kalau ada pemutihan hanya 500 ringgit Malaysia saja. 500 ringgit Malaysia itu tak sampai 2 juta. Nanti boleh beli tiket lalu langsung pulang ke Indonesia. Itu ya saran saya ya buat sahabat-sahabat. Jadi tak payah marah, tak payah geram dengan kasus ataupun kejadian ini. Saya pun juga sedih juga karena ini yang menjadi korban warga kami. Kita berdoa saja
Semoga amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya itu diampuni selama hidup di dunia, entah itu disengaja ataupun tak disengaja. Karena kalau case ataupun kasus ini kita perpanjang lagi, kasihan jenazah tersebut ataupun almarhumah tersebut, takutnya nanti di sana itu malah menghambat arwahnya nih. Jadi kita doa saja bersama-sama ya. Dan sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.